Sekarang kita akan masuk saudara seiman. Ya, saya banyak menegur saudari karena ini memang materi para wanita ya. 70 keluarga wanita. Tapi saya yakin juga banyak di antara ikhwah kita, laki-laki yang mengikuti. Karena memang kita pun membutuhkannya laki-laki ya. Kalau kita tahu apa yang dilarang untuk para muslimah, maka kita tahu nanti bagaimana memandu istri kita, ibu kita, tante, saudari, anak perempuan, dan seterusnya. Pelanggaran yang ke-62, semoga Allah SWT selamatkan setiap muslimah, terutama orang-orang terdekat kita semua insya Allah. Dari pelanggaran-pelanggaran ini Allah selamatkan semuanya. Yang ke-62, tidak berbekal dengan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah. Sebagian wanita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Sebagian dari mereka tidak mengenal sholat witir dan sholat duha, serta tidak memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Ini saja poinnya, tentu di 62 ya, yang ditulis oleh petunjuk atau penulis. Maka kita akan coba ya insya Allah mendatangkan petunjuk-petunjuk atau informasi dari sumber yang lain untuk menjelaskan lebih jauh tentang masalah ini. Baik saudara kesimun. Salah satu hal yang harus dipupuk oleh setiap orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa, kesimpulan banyak sekali definisinya, diantaranya adalah bagaimana seseorang itu taat kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap perintah. Ya, apakah itu mengerjakan sebuah perbuatan atau meninggalkan larangan. Itu namanya takwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ratusan ayat dalam Al-Quran tentang masalah takwa ini. Ratusan ayat. Coba teman-teman kita tadabburi beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan memang kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepadanya. Ya, jadi tidak ada waktu yang kita lalui kecuali yang penuh atau diisi dengan ketaatan. Ataupun kalau kita harus meluangkan sebagian waktu, kita masuk ke minimal atau maksimal bab mubah. Gak boleh masuk kepada syubhat, haram, termasuk makruh diusahakan untuk dijauhi. Walaupun makruh tidak berdosa. Tapi seseorang kalau sering menumpukan hal yang makruh, ya, akhirnya dia terjerumus pada yang haram. Makruh kan definisinya dalam ilmu fikih adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, kan gitu. Tapi tetap saja seseorang hati-hati. Karena dia bisa masuk ke dalam bab haram nanti kalau sering kali dia lakukan hal yang makruh ini. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan Allah memerintahkan kita selalu patuh kepadanya. Dan orang yang patuh kepada Allah ini indah sekali. Nyaman sekali. Banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya kalau kita patuh kepada Allah. Ada ceramah kami di YouTube, Anda bisa ikutin insya Allah. Cari di playlistnya YouTube KHB atau Khalid Basalam Official, insya Allah Anda akan temukan. Kalau tidak salah judulnya itu, seingat saya 17 ya. Atau indahnya menjadi orang beriman, maaf. Indahnya menjadi orang beriman. Ada kurang lebih 17 poin seingat saya. Kelebihan yang akan didapatkan dari orang-orang yang patuh kepada Allah. Diberikan rezeki, diberikan kedudukan, diberikan nama baik. Mungkin Anda yang coba menelusuri itu Anda akan rasakan. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita termasuk itu. Apa saja yang kita inginkan kita bisa dapat kok. Kita bisa makan yang enak lagi, berkualitas. Kita bisa minum, kita bisa berpakaian yang indah, kita bisa perawatan, kita bisa berteman, kita bisa biologis. Tapi semua konsepnya halal. 5 huruf ini penting. Dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Gitu kan? Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita menikmati kok. Kalau seandainya Anda menjadi orang yang patuh kepada Allah, beriman, bertakwa, lalu Anda tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, Anda tersiksa, ya, harus menenggelamkan diri, mengurung diri di bawah tanah, mungkin lah, tapi enggak. Orang beriman, alhamdulillah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa kejar prestasi dunia, malah kita terkontrol karena kita punya syariat yang memandu mana halal, mana haram, kan begitu. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman atau orang yang bertakwa ini cuma sebagian kecil. Ya. Misal Allah melarang makan babi. Melarang memakan hewan yang bertaring misalnya. Tapi akan Allah halalkan yang lain banyak sekali. Jadi yang haram itu kecil. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci. Ada semua hewan air. Hewan yang bertaring pun tadi yang dilarang yang darat saja. Yang di air halal. Walaupun ikan hiu misalnya. Halal. Karena kata Nabi SAW tentang laut atau sungai. Tahurum ma'u hillun maitatu. Airnya suci dan juga mayitnya pun ya
bangkainya pun halal. Kita temukan ikan mati misalnya, halal kita untuk memakan. Halal semuanya. Gitu kan? Jadi banyak sekali yang halal. Pada saat Allah haramkan khamar, gak boleh minum minuman keras yang memabukkan. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, jamu. Sekarang kita di Indonesia banyak juga yang halal. Kan begitu. Allah haramkan zina, Allah buka pintu nikah. Sama saja biologis kan. Tapi nikmat karena kita melakukan dengan kondisi tenang. Orang semua tahu ini adalah istri, ini adalah suami. Hamil pun tidak malu dan segala macam. Contoh ya. Baik teman-teman sekalian, kita coba lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah perintah untuk taat kepada Allah, juga tentu Rasulnya, Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita taat kepada Allah kalau kita tidak taat pada Rasulullah SAW. Yang pertama dalam surah An-Nur, surah nomor 24 dalam Al-Quran, ayat 54. Anda bisa buka ini di aplikasi handphone Anda. Surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 54, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balagul mubin. Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu, taatlah kepada Allah. Allah perintahkan, kerjakan, wajib ataupun sunnah. Allah halalkan, nikmati. Allah larang, haram ataupun makruh, tinggalkan. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, kamu tidak mau terima itu, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekarang adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasulullah SAW membawa syariat, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu, melainkan atau tidak ada kewajiban Rasul, melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ya. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mentaati dan mengikuti beliau atau syariat yang dibawa oleh beliau, dan itu akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya yakin teman-teman yang sudah coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia akan rasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya. Kami rasakan itu. Kita merasa tentram jiwa. Juga kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita bahasakan, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Makin kita patuh sama Allah dan Rasulnya, makin terbuka pintu-pintu rezeki. Makin Allah berikan ketentraman jiwa. Dan kita tenang. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu tidak tenang. Penuh dengan ketakutan. Ya. Dia nonton satu misalnya di handphonenya tidak baik. Maka dia ketakutan sendiri, dia takut kalau orang lihat kan gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang nonton ceramah, orang mau lalang, orang mau lihat, dia nggak takut. Itu contoh saja. Secara alami fitrah sebenarnya mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah ketenangan jiwa. Orang biologis halal tapi dia tenang. Siapa yang mau tuntut dia sama istrinya, suaminya? Mau ulang-ulang pun silakan sampai dia puas, nggak ada masalah. Tapi kalau dia berbuat yang haram, mungkin sentuh aja sudah ketakutan, mungkin cium aja sudah kepikiran, mungkin wah luar biasa, tidak ada ketenangan jiwa. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Pada saat beliau melihat Sa'ad radhiyallahu anhu sangat marah, menemukan ada seorang sahabat yang menemukan istrinya lagi selingkuh sama laki-laki lain, kemudian dia tidak tahu harus buat apa, maka dia marah sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi padaku, aku akan bunuh dua-duanya. Nah, maksudnya dihukum di sini. Hukum orang kalau sudah menikah kan, kalau berzina, naudzubillah kepergok, dia harus dirajam gitu kan, hukum mati. Maka Nabi SAW mengatakan, Atarawna ghiratu Sa'ad. Apakah kalian lihat bagaimana cemburunya Sa'ad? Sa'ad cemburu sekali, kenapa harus ada pelanggaran agama, sementara Allah sudah halalkan, kenapa tidak harus yang haram? Maka sahabat terdiam. Nabi SAW mengatakan, Ana aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi SAW cemburu kepada kita umatnya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu sekali lagi ya. Kita bicara ke depannya sekarang. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Seakan-akan beliau ingin titip pesan pada kita semua. Masa saya sudah sampaikan ini loh yang bagus. Kerjakan ini sholat, puasa, zakat, haji. Apalah ini. Bakti orang tua, jenguk orang sakit. Sedekah, majelis ilmu. Oh banyak keutamanya dan nanti surga loh. Udah sampaikan nih. Enak nih tinggal ikut panduan saja.
Ya, seperti kita kerja di perusahaan, ini loh peraturan perusahaannya, ini semua. Kamu akan dapat ini kalau kamu jalankan semua. Kan enak, orang yang ikutin akan dapat. Dapat gaji bulanan, dapat bonus, dapat segala macam gitu kan. Lalu Nabi SAW sudah jelaskan, ini haramnya zina, riba, curi, ghibah, fitnah, apalah segala macam. Banyak sekali gitu permasalahannya. Maka ini dengan hukum ujungnya neraka loh. Nabi sudah jelaskan. Tapi kenapa masih ada yang memilih ini gitu? Maka Nabi SAW cemburu. Kok seakan-akan lebih pilih iblis syaitan daripada aku gitu. Lalu apa kata Nabi SAW penutupan hadisnya? Wallahu aghairu minni wa min Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Allah cemburu. Masa Allah sudah terapkan ini gak boleh ya, jangan ikutin, tetap dia lakukan. Anda kalau punya perusahaan, Anda punya peraturan. Ini kalau diikuti sama pegawai, semuanya akan dapat bonus dan Anda akan senang sama mereka. Kalau ada pelanggaran dilakukan, mereka malas datang, tidak kerjakan pekerjaan, apalah segala macam, atau mereka berkhianat. Anda akan benci mereka kan, itu alami. Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu dan marah sebenarnya. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Allah luar biasa. Dia masih memberikan kepada kita sebuah hadiah emas, yaitu taubat dan istighfar. Itu luar biasa. Ada ceramah khutbah Jumat saya kemarin waktu berkunjung ke Makassar. Sempat saya di Masjid Raya Gua kemarin, waktu ayahanda kami meninggal dunia rahimahullah. Itu sempat saya dipanggil khutbah Jumat, tapi tentu menggunakan mengikuti protokol yang ada ya. Dan situ saya jelaskan masalah keajaiban istighfar. Itu luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan istighfar dan taubat itu dimaafkan semua kesalahan kita. Itu mungkin tidak bisa terjadi pada manusia. Jarang gitu. Ada manusia yang orang sudah disakiti sekian tahun. Seperti orang kufur kepada Allah SWT sekian tahun, tapi ternyata Allah masih bisa maafkan. Manusia mungkin berat sekali memaafkan orang. Begitu juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, memastikan kita akan mendapatkan kemenangan. Kembali ke surah An-Nur tadi, surah nomor 24 ayat 52-nya. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati atau siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, tunduk pada hukum-hukum dan peraturannya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Begitu juga dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 71, Allah SWT memastikan ciri laki-laki beriman dan perempuan beriman adalah selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Terjemahannya, dan orang-orang yang beriman lelaki ataupun perempuan, dua-duanya disebutkan. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf semua yang Allah perintahkan yang baik. Mencegah dari yang mungkar. Ya, mungkar semua yang Allah larang. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Jadi di ayat yang sebelumnya tadi diberikan kemenangan. Kalau di sini diberikan rahmat. Rahmat bisa berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah itu. Begitu juga teman-teman Anda bisa kembali ke surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Ya. Di ayat 2-nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tadi ya, patuh itu, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan segala macam, ya, maka mereka ya, akan dimudahkan atau diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya, kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan makhraja di akhir ayat 2 ya, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan mengerjakan perintah ini jangan pilih-pilih ya, wajib sunnah semua dikerjakan. Kayak orang yang
semangat dan haus dengan ingin mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan larangan haram ataupun makruh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Dunia ataupun akhirat. Di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada rezeki, atau Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat proyek ini, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu. Ini janji yang benar. Ayat Al-Quran tidak akan pernah berubah dan ini pasti benar dan dilawakan oleh yang beriman sampai hari kiamat. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat 4-nya, di akhir ayat langsungnya, di akhir ayat 4 Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kalau tadi ayat keduanya makhraja, jalan keluar, ya. Tapi jalan keluar belum dijelaskan. Ya, di situ secara rinci apakah itu mudah atau sulit. Misalnya orang harus operasi dulu baru sembuh. Tapi di ayat 4-nya ini luar biasa. Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa pada Allah, insya Allah akan mudahkan urusannya. Ini bisa kata ulama yang merincikan makna makhraja tadi. Jadi dia tanpa operasi pun bisa sembuh. Seperti itulah. Kemudian di ayat 5-nya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itu perintah Allah yang turunkan kepada kamu. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayiatihi, maka dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, diputihkan dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan akan mengagungkan pahala untuknya. Maksudnya dilipat gandakan. Itu kan luar biasa teman-teman sekalian. Ya, luar biasa. Baik, saya ingin masuk ke, sebenarnya kalau kita bahas ini panjang sekali ya. Tapi karena di buku kita, kalau Anda kembali tadi di bahasan kita di sini, ada beberapa jenis amal ketakwaan. Ya, itu panjang sekali, tapi ada beberapa yang disebutkan oleh penulis ini, maka itu yang saya ingin fokus. Seperti misalnya perkataan beliau, saya ulangi, tidak berbekal dengan ketaatan. Sebagian wanita, ya, antara dua kurung, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Berarti ada singgungan masalah Al-Quran. Dan ini juga yang banyak luput, sebagian orang atau mayoritas orang tidak membacanya. Ramadan pun tidak dibaca, apalagi di luar Ramadan. Dan ini sayang. Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketenangan, kegembiraan, pahala yang melimpah di Al-Quran. Teman-teman harus garis bawahi ya, semua yang dihubungkan dengan Al-Quran termuliakan. Jibril alaihissalam pada saat turun membawa Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat menjadi pemimpin para malaikat. Kita tahu Nabi Muhammad SAW turun beranjak Al-Quran menjadi Nabi yang terbaik. Ya, pemimpin para Nabi-Nabi. Kemudian malam yang turun Al-Quran, Lailatul Qadr, gitu kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, yang diturunkan di malam Lailatul Qadr, juga jadi malam yang mulia, gitu kan? Jadi luar biasa gitu. Apa saja yang dihubungkan dengan Al-Quran mulia. Mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang turun Ramadan, Al-Quran, bulan juga dimuliakan. Semua orang yang berhubungan dengan Al-Quran pasti termuliakan. Kenapa Anda tinggalkan Al-Quran? Kenapa tidak membacanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Teman-teman sekalian, untuk menghilangkan sifat malas, perasaan malas baca Al-Quran atau menganggap remeh, kita coba renungi ini. Ya. Yang pertama, kita renungi surah Fatir dalam Al-Quran, ayat 29 sampai ayat 30. Supaya kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Karena ini bukan tulisan seorang profesor, doktor, ya, yang bestseller di kalangan manusia, kena karangan manusia. Ini enggak. Ini kitab, kalamullah, perkataan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan sudah terbukti setiap orang yang memuliakan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SWT. Walaupun Nabi Ummi tidak bisa baca, tidak bisa baca, dimuliakan dengan Al-Quran. Lalu bisa mendirikan kekuatan besar di Madinah. Semua sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, menjadi raja-raja dunia dengan Al-Quran. Begitu juga dengan
Ya, para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan para ulama-ulama. Sampai hari kiamat nanti, siapapun yang muliakan Al-Quran, maka dia akan termuliakan. Kita akan bacakan teman-teman sekalian, coba tadabburi surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat 29. Langsung sampai ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya ayat 29 sampai 30 ini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Terus setiap hari nggak bisa lewat, nggak pernah lewat kecuali baca Al-Quran. Walaupun cuma beberapa ayat. Ya, dan para sahabat itu tidak melewatkan setiap hari kecuali membaca minimal 10 ayat. Ya, di antara athar yang dinukil kepada kita, mereka mengatakan, kami tidak pernah bertemu satu sama yang lain. Ya, kata para sahabat ridwanullah alaihim, kecuali kami membahas 10 ayat Al-Quran. Dan kami tidak berpisah kecuali kami sudah menghafalnya, memahami isinya, dan juga siap mengamalkannya. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat. Dalam sholat pun dibaca Al-Quran. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, bersedekah. Dengan diam-diam dan terang-terangan. Gak ada orang tahu dikasih atau di depan umum terpaksa dia harus kasih. Tetap dia bersedekah dengan jaga keikhlasan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maksudnya mereka pasti akan mendapatkan balasan di akhirat yang menggembirakan mereka. Dunia sebelum akhirat, dunia pun akan ada. Rezeki, badan yang sehat dan segala macam hal. Allah SWT berikan dengan Al-Quran. Agar Allah, di ayat itu 29 ayat 30-nya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan kesehatannya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi pasangan hidupnya, Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi teman-teman sekitarnya, Allah berkahi semua. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Itu luar biasa. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Qatada rahimahullah, Qatada yang wafat tahun 118 Hijriah, seorang ulama yang masyhur dari kalangan ya, salafus saleh dulu, dia berkata, kana Mutarrif bin Abdullah, ini seorang tabi'in, gurunya dia yang meninggal tahun 95 Hijriah, idza qara hadhil ayat yaqulu hadhil ayatul qurra. Beliau mengatakan, kalau beliau membaca ayat ini, maka beliau mengatakan ini ayat-ayat Allah puji dan khususkan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Dicintai Al-Quran. Ya, sekarang sudah tidak asing, aplikasi-aplikasi Al-Quran di handphone kita ada. Baca akhi dan ukhti, baca. Ya, minimal 10 ayat. Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Anda baca. Setiap hurufnya satu pahala. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran Allah akan berikan satu pahala. Yang Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maksudnya 10 pahala. Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Jadi alif, lam, mim. Awal Al-Baqarah misalnya. Maka 30 pahala. Anda baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya. Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Itu sudah 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah, ada tasydidnya, berarti ada double lam di situ. Berarti ada 3 lam dan 1 ha, 4. Jadi 40 pahala. Tambah tadi alhamdu, 5, 90 pahala. 50 tambah 40. Ini kalau kita mau hitung-hitungan anunya saja, zahirnya ya. Ini belum kadar pahala di sisi Allah, tidak bisa dinilai dengan angka-angka begini. Tapi ini kita lihat saja berapa banyak pahala yang bisa Anda dapatkan sesuai dengan Nabi SAW sampaikan tadi. Tapi ukuran besarnya kita tidak tahu. Bukan seperti angka 1 jari saya atau angka 1 yang kita tulis biasa. Gitu. Ya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbi akar katanya adalah asal katanya Rabbaba, 3, double ba, disatukan pakai tasydid Rabbi. Berarti 3. 90 tadi tambah 3 berarti 120. Alamin, alif lam 2, ain lam, ain alif itu 2 lagi berarti 4. Lam mim ya nun 4 berarti 8. Alamin itu 8, 80. 120 tambah 80 berarti 200 pahala hanya bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Apa susahnya? Lagi di mobil, baca akhi dan ukhti.
Qul huwallahu ahad. Ya. Kata Nabi SAW, ya, Qul huwallahu ahad dibaca sekali, itu sama dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sehari 10 kali, maka dibangunkan baginya istana di surga. Susahnya apa itu? Tentu yang lebih baik Anda baca secara keseluruhan dari awal, dari Al-Baqarah berurut terus. Asy-Syaukani berkata rahimahullah, yang wafat tahun 1281 Hijriah ya, ayyastamirru ala tilawati wa yudawimuha wa yudawimunaha. Ya. Maksudnya adalah orang yang terus-menerus membacanya dan menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Rutin dia baca. Ya. Juga Nabi SAW, atau maaf, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi berkata, radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 660. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu hadzal Qur'an." Pelajari Al-Qur'an ini baik-baik. Bacaannya, berikut dengan tajwidnya, segala macam makharijul huruf, penyebutan hurufnya, keutamaan-keutamanya, kemudian hafalkan, kemudian amalkan. Ta'allamu hadzal Qur'an. Pelajari Al-Qur'an ini. Fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat. Karena kalian akan diberikan pahala di setiap hurufnya 10 pahala. Ama inni la aqulu bi alif lam mim. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim, walakin bi alifin wa lamin wa mim bi kulli harfin 10 hasanat. Tapi aku pastikan kepada kalian, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, masing-masing mendapatkan 10 pahala. Itu kan luar biasa. Kemudian juga membaca Al-Quran ini teman-teman sekalian bisa membersihkan dosa-dosa. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. Ya. Surah Hud ayat 114 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan amal saleh itu akan menghilangkan dosa-dosa. Akan menghilangkan dosa-dosa. Dan membaca Al-Quran adalah bagian daripada amal saleh. Begitu juga dengan siapa yang memperbanyak bacaannya, maksudnya makin banyak ayat dia baca, makin banyak juga pahala yang dia dapatkan. Jadi setiap huruf sudah 10 pahala. Misalnya Anda targetkan 100 ayat per hari misalnya. Maka dalam sebuah riwayat dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi laila, kutiba lahu kunutul laila." Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Ya. 100 ayat itu, kalau Anda baca, pilih ayat-ayat yang sekitar 30, 35, 40 ayat, itu cuma 3 surah saja. Al-Mulk, Ar-Rahman, ya. Ada banyak. Atau mungkin Anda pilih surah-surah yang mendekati 100 seperti Al-Waqi'ah, sekitar 96 ayat, sekitar begitu. Itu Anda mendapatkan seperti pahala ibadah semalam suntuk. Karena tidak lama itu. Anda lagi di mobil, apalagi kalau ada supir yang bawa mobil, Anda bisa baca, duduk santai di belakang. Anda lagi antri mau bayar pembayaran di satu supermarket misalnya. Anda lagi apalah, duduk, nongkrong lagi tidak ada kegiatan, baca Al-Quran. Juga dalam sebuah riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadi itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya, disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 6468. Kemudian juga membaca Al-Quran ini akan bertambah agung dan mulia jika dalam sholat. Anda bisa baca dalam sholat gitu kan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi an yajida fihi thalath khalifatin idhamin simanin." Qulna na'am. Qala fathalathu ayatin yakra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman.
Nabi SAW mengatakan, maukah salah seorang dari kalian, ya, pada saat dia kembali ke rumahnya mendapati di dalam rumahnya ada 3 unta yang hamil, gemuk, serta besar. Betulnya tiba-tiba ada yang antarin dia 3 ekor unta. Ya, unta yang gemuk, besar, hamil, ini mahal sekali harganya gitu kan. Tiba-tiba di rumah dapat 3 mobil. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa yang gak mau nih? Pulang rumah tiba-tiba dapat 3 ekor unta yang hamil, yang gemuk. Ya, dan dia punya buat dia. Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat dalam sholat Al-Quran. 3 ayat saja. Ya. Karena kalau kayak seperti misalnya Al-Ikhlas itu 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, 1 ayat. Allahus samad, 2 ayat. Lam yalid wa lam yulad, 3 ayat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat. Kata Nabi SAW, ini 4 ayat. Tapi Nabi bilang apa? Seseorang dari kalian membaca dalam sholatnya 3 ayat. Ya. Itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang hamil, gemuk dan besar. Itu luar biasa. Anda juga kalau baca Al-Quran teman-teman sekalian. Dan Anda mahir dalam membacanya. Tidak lama kok belajar tajwid itu. Gak lama belajar bacaan-bacaan yang benar itu. Ya. Anda yang punya perusahaan terapkan. Bahwasanya pegawainya wajib untuk bisa belajar Al-Quran. Kami terapkan di kantor kami begitu. Wajib ikut tahsin Al-Quran. Sampai ke tahfidnya. Wajib. Kalau enggak, dikasih SP kalau perlu. Surat peringatan. Dikeluarkan dari perusahaan. Kasih peraturan begitu. Kalau Anda punya perusahaan memang ada orang non-muslim, ya sudah, non-muslimnya tidak. Tapi orang muslimnya diwajibkan. Anda punya keluarga di rumah. Ya. Anak-anak. Anda punya, panggilkan guru ngaji. Anda ngajar ngaji kalau Anda bisa dan seterusnya. Begitu juga dengan Anda sendiri. Membaca Al-Quran. Ya. Anda pelajari semua itu. Tidak lama kok belajar itu. Insya Allah dengan beberapa waktu saja Anda belajar, Anda sudah akan mahir. Apa kata Nabi SAW? Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran lancar, ya, dia akan bersama kedudukannya atau sama kedudukannya dengan para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Mahir baca Al-Quran. Ya. Walladhi yakra'u Al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syak atau syakin, ya, lahu ajran wa alaihi syakun, ada berat bagi dia. Dan yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata, ya, tata'ta itu terbata-bata, dan dia sulit, alaihi syak, ada kesulitan dia membacanya, lahu ajran, dia akan diberikan 2 pahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu kan luar biasa. Juga dengan baca Al-Quran Anda akan dapat syafaat. Al-Quran itu sendiri pada hari kiamat, Al-Quran akan menolong Anda selamat dari api neraka. Anda akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW telah bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran ini, rutin baca. Jadikan program utama. Kalaupun dari pagi sampai malam ada cuma baca Quran, itu sudah luar biasa. Kalau enggak, beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit saja. Baca Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong kepada yang membacanya. Jadi suruh baca. Sayangnya di Al-Quran ini kebanyakan kita hanya sekedar, ya, baca di Ramadan. Setelah itu kita lupakan. Pada Ramadan adalah bulan pelatihan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat ditukil dari Abu Saleh, ya. Beliau rahimahullah seorang ulama tabi'in menceritakan tentang Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, beliau mengatakan, kami dapati, saya langsung terjemahkan saja karena cukup panjang riwayatnya. Ya, beliau mengatakan tentu di sini, ya, dalam riwayat, najidu maktuban Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menemukan tertulis, ya, tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kasar. Maksudnya kami menemukan beliau Rasulullah SAW itu di sini, maksudnya kami temukan tertulis itu dalam kitab suci, ya. Sisinya dalam Al-Quran tidak kasar, tidak pemarah, tidak berteriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan mengampuni, dan
umat juga, umatnya, terutama para sahabat adalah orang-orang yang selalu dipuji oleh Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal atas setiap perkara, memujinya pada setiap kedudukan, batas pakaian mereka pada setengah betis mereka, beruduk sampai ujung-ujung anggota tubuh mereka, mengumandangkan adzan saf mereka di dalam dan mengatur saf mereka dengan rapi di dalam pertempuran-pertempuran dan sholat secara umumnya. Mereka memiliki suara dengungan seperti dengungannya lebah pada waktu malam. Tempat kelahiran beliau adalah Mekah, tempat hijrahnya Tayyibah dan kerajaannya di Syam. Maksud daripada perkataan di sini Ka'ab, mereka memiliki suara dengungan seperti dengungan lebah adalah di waktu malam. Ai sautun khafiyun bit tasbihi wa tahlili wa qiraatul Quran kadawin nahl. Yaitu suara yang lirih berupa ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan bacaan-bacaan Al-Quran mereka seperti dengungan lebah. Begitu penjelasannya. Jadi mereka tuh setiap malam tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Mereka baca terus. Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Dhaminallahu liman ittaba al-Quran. Allah menjamin bagi siapapun yang mengikuti Al-Quran, alla yadhilla fid dunya, bahwasanya dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan juga menderita atau rugi di akhirat. Thumma tala, kemudian beliau membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dunia dan juga tidak akan merugi di akhirat. Abdullah bin Mas'ud juga berkata dalam sebuah statement beliau yang lain, Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'ana fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Siapa yang mau melihat dan menilai orang ini cinta enggak kepada Allah dan Rasulnya, dia muslim dan mukmin yang sejati enggak, maka dia tinggal melihat apakah dia mencintai Al-Quran atau tidak. Kalau dia mencintai Al-Quran berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Anda bisa juga jadikan sebagai tolak ukur ini ya. Anda sendiri ini yang sedang ikuti acara kita ini, suka nggak baca Quran? Suka nggak dengan Al-Quran? Beli Al-Quran nggak? Sayang nggak dengan aplikasi Al-Quran yang kalau tidak dibaca dan seterusnya? Kalau ini ada berarti Anda mencintai Allah. Anda adalah orang beriman yang luar biasa. Tapi kalau tidak, ini Anda harus perbaikin. Karena itu adalah kalamullah, itu panduan hidup. Itu karena dialah diutus Nabi SAW. Ini diambil dari sebuah athar yang sahih diriwayatkan dalam kitab Syu'abil Iman karyanya Al-Baihaqi. Uhaib rahimahullah pernah berkata, Nadharna fi hadhil ahadith wal mawa'idh falam najid syai'an araqqu lil qulubi wala ashaddu istijlaban lil huzni min qiraatil Qur'an wa tafhimi wa tadabburihi. Kami telah memperhatikan banyak hadis-hadis dan juga nasihat-nasihat, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati melembutkan hati dan juga menghilangkan kesedihan seperti membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ya. Jadi ini luar biasa gitu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan masalah itu. Ya. Baik, ini kalau kita mau baca, sebutkan Al-Quran ini banyak sekali ya. Banyak sekali bahasannya, tapi Anda bisa memperkaya nanti dengan membaca, keutamaan membaca Al-Quran. Tapi saya ingin menjelang waktu akhir-akhir pengajian kita ini, masih ada di sini disebutkan oleh beliau. Setelah beliau bilang tadi ya, tidak berbekal dengan ketaatan, kembali ke buku kita ya. Sebagian wanita, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka, tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Sebagian dari mereka tidak mengenal sholat witir dan sholat duha. Nah, ada penyinggungan tentang sholat malam dan sholat duha. Serta tidak memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Ada beberapa buku kecil saya rekomendasikan kepada Anda. Dan ini penulisnya sama, subhanallah ya. Dan harganya sangat murah. Harganya ini mungkin tidak sampai 10 ribu atau 15 ribu maksimal lah ya. Ada yang pertama ini, ditulis oleh orang yang sama, yaitu Sa'id bin Ali bin Wahf ya, Al-Qahtan. Ada sifat sholat sunnah Nabi, kecil sekali, bisa Anda baca, jadi tidak juga bertumpuk informasi yang harus Anda baca. Dan ini sangat murah, Anda bisa bagi-bagikan. Saya selalu sarankan ini dibagi-bagikan. Beli, kalaupun 10 ribu satu, Anda beli 100 pun,
itu cuma 1 juta rupiah misalnya. Ya. Tapi Anda bisa dapat pahala berapa banyak orang yang baca ini. Ada juga penulis yang sama, dia lebih fokus bahas tentang masalah sholat tahajud saja. Keutamaannya, tata caranya, segala macam. Karena masih sering bertanya gitu kan, tentang masalah sholat malam ini. Seperti apa sih gitu lah, sholat malam itu. Ya. Kemudian juga ada tuntunan lengkap tentang sholat duha. Ya. Karena di sini ada disinggung tentang masalah itu, maka saya akan khususkan pertemuan akan datang insya Allah untuk membedah buku-buku ini. Ya. Mungkin saya akan fokus membedah buku-buku ini teman-teman sekalian supaya Anda bisa lebih kental dan lebih paham. Ya, tapi pada kesempatan ini insya Allah saya menunjukkan saja dulu bukunya karena kalau kita mau bahas ini akan panjang. Jadi sekali lagi nanti pertemuan akan datang mungkin kita tidak lanjut ke poin 63 ya. Tapi kita akan insya Allah membahas buku-buku ini ya. Bagi Anda yang berminat insya Allah bisa menghubungi Ajwad Store juga mendapatkan buku ini insya Allah untuk kita bahas. Biidnillahi ta'ala kita akan lebih panjang lebar membahas tentang ibadah-ibadah sunnah ini supaya atau sholat secara khusus supaya bisa lebih maksimal dalam mengerjakan ibadah ini nantinya.